Perkenalkan, saya adalah Jonathan Utahayan. Saya mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 2010311710149. Saya berasal dari kelas 5D Teknik Informatika. Pada hari ini saya ingin melakukan instalasi Proxmox, dan di dalamnya itu, di Proxmox-nya itu kita install Debian 10. Pertama-tama di sini kita klik new dulu, lalu di sini kita bikin namanya bebas. Tapi saya di sini karena ingin menginstal Proxmox, saya beri nama Proxmox. Lalu di sini bagian type-nya kita bikin di sini Linux, dan versinya kita bikin Debian-nya yang 64 bit. Setelah itu kita klik next. Di bagian memory size, di sini kita bikin hampir mentok saja di sini. Lalu kita klik next. Lalu di bagian sini kita pilih create new. Di sini create virtual hard disk now. Setelah itu di hard disk file type-nya kita pilih FDI VirtualBox disk image. Kita klik next. Lalu di sini kita pilih dynamical allocate. Lalu di bagian sini, yang di bagian file location and size, kita isi di sini yang tadinya 8 kita buat jadi 70 GB. Setelah itu kita klik. Setelah kita klik, di sini ada Proxmox. Lalu kita setting dulu. Di bagian sistem kita cek dulu. Di sini sebentar saya cek. Sudah benar. Lalu ke sistem. Di bagian sini prosesornya kita ubah jadi 6 saja biar dia cepat. Lalu setelah itu kita ke bagian storage. Di sini di bagian controller, di sini kan masih empty. Lalu kita klik di sini CD, lalu kita choose, kita pilih Proxmox. Nah, di sini udah ada Proxmox-nya. Di sini sudah masuk juga Proxmox-nya. Lalu setelah itu kita ke bagian network. Nah, di sini kan masih NAT nih. Nah, kita ubah jadi host only adapter. Di sini sudah benar. Advance. Kita coba ubah ininya jadi allow. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita coba start. Nah, di sini Proxmox-nya. Lalu kita pilih install Proxmox apa. Di sini karena nggak bisa pakai mouse, diklik pakai mouse, kita langsung enter aja. Kita tunggu di sini. Nah, ini no support for KVM virtualization detected. Di sini nggak apa-apa, kita klik OK aja. Lalu di sini kita pilih I agree. Lalu kita udah cukup, langsung aja kita next. Nah, di sini country-nya kita bikin Indonesia aja. Nanti di sini otomatis menjadi Asia Jakarta. US English tetap, keyboard layoutnya tetap US English. Lalu kita klik next. Nah, passwordnya ini kita biar bisa mudah diingat, saya bikin aja Proxmox. Nah, di sini kita coba dulu next. Nah, di sini please enter valid
email address, karena di sini emailnya kita nggak ngisi pakai yang defaultnya, jadi harus pakai email kita sendiri. Ini kita isi email kita. Next, kita isi hostname-nya dengan ini, seperti ini aja, jonathan.id. Nah, IP address-nya ini kita isi sesuai dengan yang di sini, yang ada di VirtualBox ke sistem jaringan, bukan salah, ke jaringan dan internet, lalu ke network and sharing center, lalu ke yang adapter setting, terus ke VirtualBox. Di sini kita klik status, lalu di sini detail. Di sini ada IP-nya, IP dari VirtualBox-nya. Kita masukkan ini IP-nya. Sebentar. Nah, di sini kita sesuaikan tadi. Nah, di sini 192.168.10.22, 192.168, lalu di sini 10 10.22. Sorry, di sini yang kita masukin IP itu di gateway harusnya 22, tapi di sini kita lebih 23. Ini kita copy aja 22. Di sini kita bedain aja di akhirnya. Di sini 22 seperti yang di VirtualBox, lalu yang di IP address kita ubah sedikit jadi 23. Lalu setelah itu kita klik next, lalu kita klik install. Nah, kita tunggu. Nah, di sini kita tunggu saja sebentar. Ini saya close aja dulu. Nah, di sini berarti penginstalan Proxmox sudah selesai. Lalu setelah itu jangan kita langsung enter lagi, karena nanti bakalan install Proxmox lagi. Di sini kita harus keluarin CD-nya si Proxmox tadi, seperti itu. Nah, itu berarti dia udah nggak ada CD-nya. Lalu kita restart dengan cara klik machine, lalu ke reset. Kita tunggu. Nah, di sini kita harus login dengan akun yang tadi kita buat. Di sini tuh kita isi root aja, root bagian sininya. Ini username atau ID. Kita enter. Passwordnya itu yang telah kita buat tadi, agar gampang diingat. Yang tadi saya buat adalah Proxmox. Nah, ini kan saya ketik tapi dia nggak kelihatan passwordnya. Nah, itu nggak apa-apa, kita enter aja. Nah, di sini tuh berhasil, berarti coba kita cek Proxmox-nya di Google. Kita buka Google ya. Kita masukin IP-nya di sini. Sebentar, saya begini, pinggirkan dulu. Nah, ini IP-nya, TTPS. Kita buka yang di atas itu. Nah, ini kita masukin IP address yang ada di atas itu, di atas yang di Proxmox itu https 2 lalu //192.168
terus lalu 10.23 lalu 8006 kita enter. Nah di sini tuh bukan nggak bisa. Nah, kita coba perbesar, lalu di sini kita klik advance, lalu klik kita ini proses tuh 192.168.10.3. Lalu di sini ada proxmox login. Nah di sini tuh kita masukin tadi, karena di situ yang kita coba tadi di proxmox di bagian virtualbox kan dia kita masukin root, masukin root aja, lalu passwordnya itu password yang tadi kita udah buat, itu proxmox. Lalu di sini kita login aja. Oke. Nanti di sini tuh kita bisa ngeliat apa aja. Di sini di summary-nya kita bisa ngeliat CPU-nya, memorinya, ada storage-nya juga. Di sini storage-nya yang kepakai berapa, memorinya kepakai berapa, CPU-nya kepakai berapa. Ini CPU-nya tadi kita buat 6. Lalu sini ada Jonathan yang tadi kita buat. Nah di sini tuh bisa kita ubah juga sebenarnya IP-nya. Dengan cara kita ke network dulu. Ini IP yang udah kita buat tadi. Nah ini kalau misalnya kita pengen ubah nih IP-nya, kita tinggal double klik aja di sini. Nah di sini bisa kita ubah. Nah kalau misalnya di sini udah kita ubah terus kita klik OK, tapi di sininya nggak berubah, di sini di proxmox yang di bagian virtual machine ini, virtualbox, itu nggak apa-apa karena itu cuma tampilan doang, tapi aslinya tuh memang udah berubah IP-nya. Tapi di sini saya tidak akan ubah IP-nya. Nah seperti yang sudah saya bilang tadi, kita ingin coba menginstal Debian 10 di proxmox ini yang kita buat Jonathan. Lalu kita klik lokal, di sini klik ISO, lalu setelah itu kan di sini kosong nih. Nah kita harus upload dulu ISO-nya. Di sini saya udah punya filenya, kita select aja. Ini Debian 10-nya, ISO-nya, kita klik OK. Di situ kita upload. Kita tunggu aja di sini sampai prosesnya selesai. Di bagian sini tuh jangan langsung kita silang karena masih prosesnya di sini, masih proses ini ya, upload si ISO-nya. Nah di sini statusnya juga masih belum, masih running. Jadi kita tunggu aja. Kalau misalnya kita silang nanti kemungkinan bakalan gagal proses uploadnya. Jadi kita tunggu dulu sebentar di sini hingga selesai, hingga statusnya itu menjadi oke. Nah di sini kan udah oke nih, udah oke, statusnya juga udah oke. Nah di sini juga ada sukses. Ini bisa kita silang. Nah di sini tadinya kosong, udah ada Debian 10. Lalu setelah itu kita klik create VM. Nah ini generalnya sudah benar, notnya juga udah benar Jonathan. Setelah itu kita ke OS, kita pilih dulu ISO-nya Debian 10. Nah ini udah benar Linux. Setelah itu kita klik next saja. Ini kita skip aja langsung ke disk. Nah di sini kita bikin ganti bahasa jadi SATA aja. Jadi SATA. Lalu di sini size-nya kita bikin 60 atau next. Setelah itu kita klik next. Kita klik next. Next aja sampai config. Nah setelah itu kita tunggu dulu, di sini masih proses. Nah setelah itu nih udah ada nih yang udah kita buat. Di sini kita klik aja. Setelah itu kita ke konsol. Nah di sini setelah itu kita klik start now. Coba. Nah di sini tuh error. Nah di sini tulisannya KVM
virtualization. Nah di sini tuh karena belum dibikin si KVM-nya itu. Nah gimana sih caranya biar kita bisa start? Kita itu ke option, lalu sini kita lihat KVM hardware virtualization, lalu kita bikin yes dari yes jadi no. Di sini dengan cara sekelasnya kita hilangin, lalu klik OK. Nah kita ke konsol lagi, coba kita nyalain start now. Harusnya udah bisa ya. Nah udah jalan. Yang di sini udah mulai kita pengen install si Debian 10-nya di web aja. Kita udah nggak harus di VirtualBox-nya, jadi lebih mudah di webnya. Di sini kita nggak bisa ngeklik, jadi kita harus pakai keyboard. Nah seperti ini, kita klik bawah install, lalu kita enter. Nah kita tunggu. Nah install Debian 10 ini lumayan lama nanti, jadi nanti mungkin ada bagian-bagian yang nantinya akan saya cepatkan agar lebih mempersingkat video. Nah di bagian ini kita pilih Inggris saja, cara kita enter. Di bagian sini kita pilih United States, kita enter lagi. Ini kita enter lagi aja, pilih American English. Setelah itu di bagian sini kita klik yes, lalu kita enter. Di sini name server address-nya kita continue aja, nggak apa-apa. Kita skip, lalu klik continue, kita enter. Yang di bagian host name-nya ini kita bikin nama kita aja, Jonathan. Nah, lalu kita enter, continue. Domainnya kita bikin Jonathan ID, seperti tadi kita buat kalau di Proxmox nih, dan ID. Setelah itu kita continue, kita enter. Root passwordnya kita coba bikin di sini biar lebih mudah. Tadi kan kalau Proxmox kita bikin passwordnya Proxmox agar lebih mudah diingat. Nah di sini kita bikin passwordnya Debian 10 saja. Sebentar di sini saya lihat ini passwordnya sudah Debian 10. Lalu kita enter, continue. Di sini kita ulang lagi masukkan password Debian 10. Enter dulu. Nah sudah benar. Lalu di sini continue, kita klik enter. Full name-nya kita masukin aja Jonathan. Lalu kita continue, kita enter. Username-nya tetap kita buat Jonathan aja. Di sini ada choose password for the new user, ini kita nggak apa-apa, kita bikin aja tadi kayak Debian 10. Untuk saya cek. Nah untuk di sini kita continue saja, nggak apa-apa. Masukin lagi Debian 10. Ya betul. Kita continue. Nah, di sini kita pilih custom, lalu kita enter. Nah, kita tunggu lagi. Bagian ini kita pilih yang atas saja, nggak apa-apa. Kita enter. Nah ini kita enter saja. Di bagian sini kita pilih yang paling bawah aja. Kita tunggu lagi. Di bagian sini kita enter saja. Nah ini kita bikin yes, kita enter.
Nah, ini kita tunggu sebentar lagi. Jika sudah di bagian sini, kita pilih no saja, karena di Debian yang tadi yang saya install itu, yang saya punya itu dia nggak punya CD atau DVD, jadi di sini saya pilih no. Lalu di bagian sini untuk network mirrornya kita pilih no saja. Di bagian ini kita klik no saja, kita pakai enter. Di bagian sini karena saya tuh pengennya install Debian yang berbasis CLI. Jadi kalau kalian pengen berbasis desktop, ini kalian nggak apa-apa, biarin aja checklistnya. Tapi karena saya ingin yang berbasis CLI, di sini saya bilangin bintangnya, karena alasannya kalau yang CLI itu lebih ringan, teman-teman. Sini kita hilangin aja root servernya dengan cara spasi, ya hilanginnya itu dengan cara spasi. Situ di bagian sini kita continue aja. Nah, kita enter. Di bagian sini kita klik yes saja, lalu kita enter. Nah, ini kita pilih yang bawah saja, lalu kita enter. Nah, ini berarti si Debian 10 nya udah nyala. Nah, di sini kan minta login lagi nih. Nah, ini tuh bukan masukin akun Proxmox-nya ya, jadi bukan root kayak si Proxmox tadi, tapi di sini kita masukin ID atau username yang udah kita buat. Nah, ID username yang udah kita buat itu maksudnya bukan Proxmox-nya, tapi Debian yang tadi kita buat. Yang kita masukin tadi ID atau username itu adalah, kalau punya saya tadi saya buat adalah Jonathan. Lalu sini kita enter. Seperti tadi yang Proxmox, passwordnya itu pas kita ketik nggak akan kelihatan. Nah, tapi tetap kita ketik aja. Saya buat tadi passwordnya agar mudah diingat, itu karena di Debian 10 saya buat Debian 10. Lalu kita enter. Ini memang tidak terlihat ya teman-teman, tapi kalau kita enter dan passwordnya benar, harusnya dia jalan. Nah, kalau dia seperti ini, berarti proses install dari Debian 10 itu di Proxmox berarti itu udah jalan seperti ini. Berarti sudah berhasil untuk Debian 10 nya. Nah, saya ingin ngejelasin juga kalau di Proxmox itu lebih mudah ketimbang kalau misalnya kita install apa-apa di VirtualBox. Dan lebih lengkap juga fiturnya. Di sini kita bisa naruh firewall, lalu di sini kita bisa masukin permis. Ini juga kita bisa lihat apa aja yang kita lakuin, apa aja yang error gitu. Kayak tadi kan error tentang KVM-nya, lalu kita bisa benerin untuk KVM-nya. Nah, ini bukan cuma bisa nge-create VM, tapi bisa create VT juga. Ini juga bisa macam-macam sih, lumayan lengkap juga untuk Proxmox. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih.